Ini caranya sama kayak tadi, bedanya di sini diketahui PKA. PKA itu sama dengan 4,2 di situ kan. Sama kayak PH, kalau PH maksudnya ya kalau ya benar nih, PH itu sama dengan min log H plus atau min log H3 plus. Berarti H plusnya sama dengan 10 pangkat min PH. Berarti di sini KA nya sama dengan 10 pangkat min 4,20 gitu. Jadi KA itu sama dengan 10 pangkat min PK gitu. Kalau udah tahu KA, caranya kayak sama kayak tadi, kalian bisa coba kerjain sendiri. Oke. Nah, yang nomor 9 ini ditanyain adalah persen disosiasi. Larutan HCN 0,75 yang sangat beracun, yang punya Ka 6,2 kali 10 pangkat minus 10. Oke, kita disuruh ngitung berapa persen disosiasinya. Persen disosiasi artinya HCN nya bertindak sebagai asam di sini. HCN plus H2O jadi H3O plus CN mid. Mula-mula bereaksi setimbang satu, lumayan lurus, mantap. Mula-mulanya adalah berapa tuh? 0,75. Nah, apa itu persen disosiasi sebelumnya? Persen disosiasi adalah yang terdisosiasi dibagi awal. Konsentrasi yang terdisosiasi, banyak yang terdisosiasi dibagi dengan banyak awalnya dikali 100%. Nah, yang awal itu 0,75. Yang terdisosiasi adalah yang bereaksi, artinya yang di sini. Jadi kalau di sini X pasti kan dianggap X di sini adalah X ya. Pasti berkurang sebanyak X. Nanti kalau dimasukin ke dalam rumus ya X aja gitu. 0,75 X. Nah, karena tadi kita harus cari tahu dulu, kita harus bisa mengabaikan X atau enggak dengan cara konsentrasi asamnya dibagi dengan K-nya. Konsentrasi asamnya 0,75 dibagi dengan 6,2 kali 10 pangkat minus 10 itu udah pasti lebih dari 400 lah, jelas. Berarti kita bisa abaikan X-nya 0,75. Jadi sama aja. Terus masukin Ka sama dengan X kuadrat gitu kan, langsung aja X kali X kuadrat dibagi 0,75. Jadi X sama dengan akar Ka nya 6,2 kali 10 pangkat minus 10 dikali 0,75 sama dengan berapa? Saya malas ngitung sih, jadi kalian hitung sendiri ya. Pokoknya nanti dapatnya berapa sekian. X sama dengan bla 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 bla. Nah, cara ngitung persennya itu X dibagi dengan HCN mula-mula dikali 100%. Ini sama dengan hasilnya berapa tadi? Bla 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 dibagi dengan HCN 0,75 dikali 100%. Nah, hasilnya berapa? Itulah hasilnya. Begitu. Nah, ini kebalikannya. Kita dari persen disosiasi disuruh nentuin berapa Ka dari asam tersebut. Kita tulis dulu misalkan asam lama Ha gitu. Plus H2O H3O plus amin. Di sini 1,5 kan.
ada ceritanya ya, normal bereaksi setimbang ini x gitu kan, x terus ini x ini 1,5 min x. Nah 3,16 itu apa? 3,16% itu sama dengan x per 1,5 kan, x nya itu yang bereaksi dibagi dengan awalnya berapa, 1,5. Berarti kita dapat tahu x nya sekian, berapa tuh, 1,5. ini kali 100% ya, jangan lupa. Berarti kalau kita bagi di sini tinggal 0,0316. 1,5 kali 0,0316 dapat x nya, cari ya. Baru masukin KA sama dengan ini kan, x kali x per 1,5 min x. Masukin aja kan, tinggal masukin x nya udah dapat. Jadi ini berapa nih hasilnya, masukin sini x masukin aja, dapat KA. Oke. Oke, ada asam oksalat. Sebenarnya bukan, rumusnya bukan itu ya. Asam oksalat COH itu satu aja, COH. Gini, jadi bukan rakap 2 ya. Asam karboksilat diprotik atau asam dikarboksilat paling sederhana. Ini menghitung pH asam diprotik. Hitung nilai kesetimbangan dari itu H2C24. Jadi rumusnya H2C24. Karena dia asam diprotik, artinya dia dua kali terionisasi atau 2 kali mendonorkan H+. Pertama itu 1 H+ yang didonorkan, jadi Hc2O4 min plus H3O+. Ini punya Ka sendiri berapa? Misalkan ya, karena di sini kan nggak diketahui Ka-nya, suruh lihat dalam tabel. Misalkan 10 pangkat min 5, saya punya segitu ya, misalkan. Terus ada reaksi kedua, itu dari ion yang ini Hc2O4 min. Karena dia masih punya H yang bisa didonorkan, maka dia akan terionisasi lagi, akan mendonorkan H+ lagi, jadi C2O4 2 min plus H3O+. Ini punya Ka sama dengan misalkan 10 pangkat min 7. Yang bisa diketahui pastinya ionisasi kedua mempunyai Ka yang lebih kecil daripada ionisasi yang pertama. Itu udah pasti. Nah kalau misalkan ini kita total, reaksinya ini bisa coret set, hasilnya H2C2O4 plus 2H2O, jadi C2O4 2 min plus 2H3O+. Nah dijumlahkan, berarti yang Ka nya itu dikali, berarti K yang di sini Kc itu sama dengan Ka1, ini Ka1 ya, K2 Ka1
dikali dengan Ka2 10 min 5 pangkat 10 pangkat min 7 berarti 10 pangkat min 12. Ingat ya, bagaimana operasi Ka kalau reaksi dijumlahkan, berarti Ka dikali, reaksi dikali Ka nya dipangkatin, reaksi dibalik Ka nya diseperin gitu ya. Nah, gimana cara ngitung pH nya? Cara ngitung pH nya 2 kali. Kita hitung pH dari ionisasi pertama dan ditambahin pH kita hitung konsentrasi dari ionisasi pertama dan ditambahin H+ dari ionisasi kedua. Artinya kita 2 kali menghitung. Oke. Sekarang kita nentuin berapa pH dari kita nentuin pH dari tadi dari CH2C2O4 nya. Karena dia asam diprotik, artinya dia 2 kali terionisasi kan, berarti ionisasi pertama itu yang H2C2O4 plus H2O, jadi HC2O4 min plus H3O plus. Mula-mula bereaksi setimbang H2C2O4 nya tadi 0,15 di sini kita nggak tahu kan, nggak tahu ini min X 0,15 min X gitu kan. Tadi K nya berapa? K nya 10 pangkat min 5. Kita cek dulu apakah kita bisa mengabaikan X nya dengan cara tadi konsentrasi awal dibagi dengan Ka 0,15 dibagi 10 pangkat min 5. Udah kelihatan banget. Kalau karena itu pasti lebih dari 400 kan, berarti kita bisa abaikan nilai 0,15. Kita abaikan nilai X, jadi ini sama aja 0,15. Oke, jadi kita masukin rumus saja. Jadi Ka sama dengan, dimasukin aja X kali X dibagi 0,15. Jadi X sama dengan akar dari Ka dikali 0,15 sama dengan akar 10 pangkat min 5 dikali 0,15 sama dengan 1,225 kali 10 pangkat min 3. Hitung aja berapa, nanti dapatnya segini. Set. Itu X berarti X nya H3O plus kan, 3O plus nya berarti sama dengan 1,225 kali 10 pangkat min 3 kan, karena X sama dengan A plus kan. Set. Nah, ini reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua, ionisasi yang kedua dari HC2O4 min yang didapatkan dari sini itu terionisasi lagi, terionisasi. Jadi C2O4 2 min plus dengan H3O plus mula-mula bereaksi setimbang. Jadi sebelumnya mohon maaf ya kalau tulisannya jelek, karena ya baru beradaptasi dengan Pentap ya, bukan karena tulisannya jelek sih. Tulisannya emang ya nggak bisa dibilang bagus juga sih, tapi ya kan baru adaptasi, jadi ya tulisannya jelek. Oke, mula-mulanya adalah X ini, karena awalnya kan nggak ada, kita nggak punya HC2O4 nih. Jadi awal mula reaksi di sini adalah X yang didapatkan tadi, yaitu 1,225 kali 10 pangkat min 3. Terus yang ini nggak punya awal kan, C2O4 min awalnya nggak ada, dan H3O plus nya awalnya berapa? Ada
sebanyak X juga. 1,225 kali 10 pangkat min 3. Ini kita nggak tahu Y, nggak baca Y. Terus ini berarti Y juga. Ini Y. Terus di sini adalah 1,225 kali 10 pangkat min 3 plus Y. Di sini Y, di sini Y. Di sini min Y, di sini 1,225 kali 10 pangkat min 3 min Y. Nah, kayak tadi, apakah kita bisa mengabaikan min Y di sini dan plus Y di sini? Caranya, ini punya KA 10 pangkat min 7. Berarti caranya kayak tadi, mula-mula dibagi KA-nya. Di sini 1,225 kali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 7. Apakah lebih dari 400? Kalau lebih dari 400 ini bisa kita abaikan Y-nya. Dan ini juga kita bisa abaikan Y-nya. Jadi 1,225 kali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 7. Dan hasilnya ternyata lebih dari 400. Kalian coba hitung sendiri, pasti lebih dari 400. Nah, kalau lebih dari 400, jadi kita abaikan Y-nya. Kita abaikan Y-nya. Jadi KA-nya kita masukin rumus. KA sama dengan Y dikali 1,225 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 1,225 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita bisa coret kan? Coret. Karena nilainya sama. Kalau misalkan kita Y-nya nggak diabaikan, nanti beda lagi ceritanya. Jadi Y sama dengan KA. Nah, dapatkan Y sama dengan KA sama dengan 10 pangkat min 7 molar. Nah, berarti konsentrasi H3O plus total sama dengan apa? Sama dengan X ditambah Y yang di sini, atau hasil dari ini nih. Jadi X tambah Y dengan 1,225 kali 10 pangkat min 3 ditambah dengan Y-nya berapa? 10 pangkat min 7 sama dengan 1,225 0 1 2 3 1 kali 10 pangkat min 3. Jadi pH sama dengan min log 10 lagi 1,22501 kali 10 pangkat min 3 gitu guys. Berapa hasilnya? Ya segitulah. Nah, jadi cara menghitungnya kayak gitu ya. Kalau dia 2 kali terionisasi, artinya cari ionisasi pertama hasil H plusnya berapa, ionisasi kedua berapa gitu. Nah, sebenarnya kita kalau bisa lihat di sini ionisasi pertama itu sebesar 1,225. Nah, dan ionisasi kedua ternyata sangat kecil sekali, 10 pangkat min 7. Nah, biasanya kalau menghitung kayak gini, menghitung asam triprotik itu ionisasi pertama yang menyumbang paling banyak, dan ionisasi kedua itu tidak terlalu menyumbang, artinya nilainya kan sangat kecil dibandingkan dengan yang ini kan. Perbandingannya 10.000 10 pangkat min 3 ini 10 pangkat min 7 artinya 10.000. Artinya penambahan nilai dari ionisasi kedua, penambahan H+ dari ionisasi kedua itu sangat kecil. Artinya kalau kita nyari pH dari ionisasi pertama aja, dari ini nilainya gak beda jauh sama yang ini kan, karena penambahannya cuman ya 0,0001 molar 0,001 kali 10 pangkat min 3 molar doang. Artinya bisa caranya tanpa menggunakan reaksi ionisasi yang kedua, artinya pakai yang pertama aja, Ka yang pertama, pakai reaksi yang pertama dapat H+, cari pH.
bisa kayak gitu. Kalau yang dari soal udah spesifik, gunakan Ka1 dan Ka2, artinya dia 2 kali proton, 2 kali ionisasi. Kalian disuruh, kalau disuruh pakai 2 kali reaksi, ya udah manut terus pakai ini. Kalau enggak ya udah pakai reaksi yang pertama aja. Kalau saran saya sih 2 kali, biar kelihatan aja kerjanya.